Ada satu kalimat yang saya pernah mendengar kalimat ini, dan barangkali mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar kalimat ini. Ada yang mengatakan begini: hari ini serba sulit, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kita mesti waspada dengan kalimat ini. Tampaknya kalimat ini terkesan sepele, tetapi ternyata kalimat ini kalimat yang salah dan juga menyesatkan. Sudah salah, menyesatkan pula. Di mana salahnya? Ketika kita meyakini atau kita mengatakan hari ini mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal, maka kita sudah menyatakan bahwa rezeki Allah itu sudah habis. Kita menyatakan bahwa karunia Allah itu ada batasnya. Padahal karunia Allah itu tak terbatas. Rezeki dari Allah itu tidak bisa terhitung jumlahnya. Kalau kita mau berusaha, pasti Allah kasih jalan. Maka hati-hati dengan kalimat seperti ini. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, segera kita nasihati, karena ini merupakan kalimat yang salah. Kemudian kenapa kalimat ini menyesatkan? Kalau kalimat ini diyakini bahwa memang tidak ada lagi cara-cara yang halal, tidak ada lagi sumber-sumber yang halal untuk mendapatkan rezeki, maka biasanya orang dalam keputusasaan dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan menempuh cara-cara yang haram untuk mendapatkan rezeki dan memenuhi kebutuhannya dengan pesugihan dan lain sebagainya, cara-cara yang haram yang Allah tidak ridhoi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap pagi saya yakin kita semua keluar dari rumah kita, ada yang pergi ke ladang, ada yang berkebun, ada yang mungkin menjadi buruh, mengupah kepada orang lain, ada yang berprofesi sebagai guru dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu kita lakukan dengan satu tujuan, selain beribadah kepada Allah, maka semua itu kita lakukan adalah dalam rangka untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang mempunyai tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, bahwa menafkahi keluarga, mencari rezeki untuk menghidupi keluarga, ini adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan, yang merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hal mencari rezeki ini banyak beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Banyak pesan-pesan Allah, ada juga wasiat-wasiat Rasulullah dalam hadisnya berkaitan dengan mencari rezeki ini, agar jangan sampai dalam mencari rezeki kita terjerumus ke dalam hal yang salah. Jangan sampai kita membawa pulang rezeki yang kita cari, menafkahi keluarga kita, berasal dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat penting kita perhatikan apa saja pesan-pesan Allah untuk manusia dalam hal mencari rezeki. Yang pertama, Allah menyampaikan kepada kita bahwa apapun jalan rezeki yang kita tempuh, pastikan rezeki yang kita cari itu adalah bersumber dari jalan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surah Al-Maidah ayat ke-88. Maka pesan Allah jelas di sini. Makanlah dari yang halal
dan juga baik. Artinya Allah tidak ingin kita makan atau kita memberi makan keluarga kita dari sumber-sumber yang syubhat, apakah lagi sumber-sumber yang haram. Kenapa? Karena salah satu dampak negatif ketika ada secuil makanan yang haram masuk ke dalam tubuh seseorang, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menerima pemberian makanan dari budaknya. Begitu dimakan, lalu Abu Bakar menanyakan, dari mana makanan ini? Apakah engkau memasaknya sendiri? Lalu budak tadi mengatakan, ya, aku memasaknya dulu ketika aku masih menjadi jahiliyah. Artinya dia belum masuk Islam. Maka seketika itu juga Abu Bakar menumpahkan makanan itu walaupun baru secuil roti yang dia makan. Begitulah ketakwaan seorang Abu Bakar As-Siddiq, tidak rela tubuhnya memakan makanan yang haram walaupun sedikit. Oleh karena itu, zaman yang serba sulit ini, pendapatan semakin menurun, namun kebutuhan hidup semakin meningkat, maka ini menjadi ujian tersendiri bagi kita. Bagaimana kita mampu bertahan dalam kondisi seperti ini untuk tetap mencari sumber-sumber yang halal. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ini sebuah ketakutan dari Rasulullah. Jangan sampai zaman itu berada pada zaman kita dan kita melakukan hal-hal yang haram untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang saya pernah mendengar kalimat ini, dan barangkali mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar kalimat ini. Ada yang mengatakan begini, hari ini serba sulit, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kita mesti waspada dengan kalimat ini. Tampaknya kalimat ini terkesan sepele, tetapi ternyata kalimat ini kalimat yang salah dan juga menyesatkan. Sudah salah, menyesatkan pula. Di mana salahnya? Ketika kita meyakini atau kita mengatakan hari ini mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal, maka kita sudah menyatakan bahwa rezeki Allah itu sudah habis. Kita menyatakan bahwa karunia Allah itu ada batasnya. Padahal karunia Allah itu tak terbatas. Rezeki dari Allah itu tidak bisa terhitung jumlahnya. Kalau kita mau berusaha, pasti Allah kasih jalan. Maka hati-hati dengan kalimat seperti ini. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, segera kita nasihati, karena ini merupakan kalimat yang salah. Kemudian kenapa kalimat ini menyesatkan? Kalau kalimat ini diyakini bahwa memang tidak ada lagi cara-cara yang halal, tidak ada lagi sumber-sumber yang halal untuk mendapatkan rezeki, maka biasanya orang dalam keputusasaan dia akan menghalalkan segala cara, dia akan menempuh cara-cara yang haram untuk mendapatkan rezeki dan memenuhi kebutuhannya dengan pesugihan dan lain sebagainya, cara-cara yang haram yang Allah tidak ridhoi. Maka dari itu, sekali lagi mari kita pastikan bahwa rezeki yang kita cari, harta yang kita kumpulkan, makanan yang kita berikan kepada keluarga kita adalah bersumber dari sesuatu yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan Allah yang kedua dalam hal kita mencari rezeki adalah jangan khawatir tidak kebahagiaan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi
ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dalam versi yang lain artinya adalah, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selama kita menempuh jalan yang Allah ridhoi, pasti Allah kasih rezeki itu dari hal-hal yang tidak kita duga. Dan prinsipnya adalah rezeki Allah itu cukup untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Kenapa? Karena yang kita saksikan selama ini, kenapa orang merasa kurang? Biasanya gaya hidupnya yang diperbesar, sehingga rezekinya terkesan tidak mencukupi. Kemudian ayat ini juga menyatakan kepada kita bahwa setiap makhluk itu ada rezekinya. Jangan khawatir, selama kita berikhtiar, maka Allah juga akan memberikan kita rezeki, karena Allah maha luas rezeki dan karunia-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan Allah yang ketiga dalam hal kita mencari rezeki adalah, seberapapun rezeki yang kita dapatkan, mari kita sisihkan untuk sedekah ataupun berinfak. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis kursi yang artinya, hai anak Adam, infakkanlah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Maka kaidah dalam bersedekah adalah tidak ada harta yang berkurang ketika harta itu disedekahkan. Yang ada, harta itu akan semakin bertambah. Yang ada, harta itu akan semakin berkah. Oleh karena itu, ketiga pesan-pesan ini marilah kita ingat, marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pastikan rezeki itu bersumber dari yang halal. Kedua, jangan takut tidak kedapatan rezeki, karena Allah maha luas karunia dan rezekinya. Dan yang ketiga, jangan lupa kita sisihkan untuk infak, sedekah, membantu fakir miskin, berinfak ke masjid dan lain sebagainya. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi motivasi bagi kita dalam hal mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.